Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Nan Sarunai ditaklukkan dengan 3 misi militer Majapahit. Nan Sarunai Usak Jawa adalah sastra lisan dalam bahasa Dayak Maayan yang mengisahkan kerajaan Nan Sarunai telah dirusak Jawa. Majapahit bait-bait 2 syair berisi sejarah leluhur ini jadi pegangan sejumlah sejarawan dalam menafsirkan penyerangan via ekspedisi militer yang dilancarkan kerajaan Majapahit, termasuk sejarawan Dayak yang juga dosen senior sekolah tinggi. Ia meyakini kerajaan Nan Sarunai adalah pemerintah monarki yang mempersatukan Dayak Maayan di Kalimantan, khususnya Kalsel dan Kalteng yang berpusat di Kabupaten Tabalong. Walau masih kontroversi ukur yakin berdirinya kerajaan Nan Sarunai terjadi pada tahun 1309 Masehi saat Raden Jayaputra layar dinobatkan menjadi raja. Lalu kerajaan Nan Sarunai lenyap usai ditaklukkan armada tentara yang dikirim Majapahit pada tahun 1309 Masehi. Sedikitnya ada 3 ekspedisi militer dilakoni kerajaan Majapahit yang berpusat di Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Hasil riset Frodelin ukur ini juga dijadikan rujukan peneliti sejarah FISIP Universitas Lembung Mangkurat. Menurut Apriansyah, penyerangan pertama ke Kalimantan termaksud Kalsel terjadi pada tahun 1309 Masehi atau beberapa tahun setelahnya di masa Raja kedua Majapahit bernama Jayanegara, putra Raden Wijaya yang berkuasa pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Dengan kekuatan 40.000 pasukan, Majapahit menyerang kerajaan Nan Sarunai. Namun penyerangan pertama ini mengalami kegagalan, tutur Apriansyah. Begitu ekspedisi militer ini gagal, menurut Apriansyah kerajaan Majapahit belum puas dengan hasil itu. Di masa Raja ketiga Majapahit, Tribhuwana Tunggadewi yang berkuasa pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi, lewat Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa, kembali menyerang Nan Sarunai antara 1339 sampai 1341 Masehi. Serangan kedua ini juga berhasil ditangkis tentara Nan Sarunai karena mendapat perlawanan hebat dari warga Dayak Maayan setusnya. Baru pada penetrasi atau penyerangan ketiga yang terjadi pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi di masa Raja kelima Majapahit bernama Sri Hayam Wuruk atau Raja Sanegara yang berkuasa pada tahun 1350 sampai 1389 dengan Mahapatih Gajah Mada yang wafat pada 1361 terbilang sukses. Dari hasil riset Tajuddin Nurgen, Apriansyah mengungkapkan selama ini dalam literatur yang ditulis sejarawan Belanda termasuk Ras atau Hans Ras Universitas dalam buku terkenalnya Hikayat Banjar menyebutkan adanya misi perdagangan yang dimainkan Empu Jatmika atau Empu Jatmika. Samberi mencari tanah berbau harum bernama Pulau Hujung Tanah. Pada tahun 1355, Raja Hayam Wuruk memerintahkan Empu Jatmika untuk memimpin armada perang dengan misi menaklukkan kerajaan Nan Sarunai.
Dayak Maayan. Misinya jelas untuk menjadikan kerajaan Dayak Maayan menjadi bagian kerajaan Majapahit. Cetus Apriansah. Tepatnya dari kerajaan Kalingga di Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kalingga merupakan vasal kerajaan Majapahit, ujarnya. Apriansah juga mengoreksi Hikayat Banjar yang menyebut Empu Jatmika berasal dari Keling di India Selatan. Hipotesis ini sepertinya berupaya menguburkan penyerangan kerajaan Majapahit terhadap kerajaan-kerajaan lokal di Kalimantan. Memang dalam Hikayat Banjar, Empu Jatmika dikabarkan membawa serta mengawal setianya seperti penasihat militer Arya Magatsari dan Panglima Perang Temenggung Tatah Jiwa, serta sang menteri Wirantas ditambah para punakawan seperti Patih Beras, Patih Besi, Patih Luhu, dan Patih Dulu, serta pengawalnya sang penimba segara, sang pembelah batung, sang jambang sasak, serta sang pengeruntung geruntung manau. Nah, menariknya riset Kusmanto dan Widianto yang bersandar pada uji sampel arang tahun 1996 di Amuntai, khususnya di Candi Agung, terdapat tambak wesi yang jadi wadah pembakaran mayat para prajurit Majapahit korban perang Nan Sarunai. Pada penyerangan pertama dan kedua, banyak tentara Majapahit yang tak pulang ke Jawa. Mereka kawin dengan sia-sia etnis Melayu Sriwijaya dan Dayak Maayan yang merupakan nenek moyang orang-orang Amuntai, Alabino, dan Negara. Mengapa para prajurit Majapahit ini tak berani pulang? Karena pelayaran dari Jawa ke Kalimantan hingga ke pedalaman sungai Kalimantan memakan waktu berbulan-bulan hingga tahunan. Mereka ini juga membantu tentara Majapahit di ekspedisi militer ketiga yang terbilang sukses. Karena sudah mengetahui medan pertempuran, makanya pasukan Empu Jatmika sukses menaklukkan kerajaan Nan Sarunai. Dia menyontohkan desa Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdapat pemukiman bekas prajurit Majapahit yang merupakan ahli pandai besi atau pembuatan kapal, perabot rumah tangga, ahli pembuat tembikar, kenong, dan gamelan, serta gamelan. Orang-orang negara itu hingga kini masih percaya leluhur mereka berasal dari prajurit-prajurit Majapahit, terutama para empu atau pandai besi yang mengiringi ekspedisi militer tuturnya. Sedangkan sisa-sisa tentara kerajaan Nan Sarunai menyebar ke pembentuk suku-suku Dayak baru di pedalaman Sungai Barito, seperti di Buntuk, Peruk, Cahu, dan Tamiang, Layang di Provinsi Kalteng. Itulah apa pendapat kalian tentang video ini. Silahkan beri komentar di bawah ini.